Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada saat ini semua kita mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan yang mulia ini mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang bertakwa di sisinya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan semua sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kita berada di dalam barisan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin, as-shaimat yang dirahmati Allah. Puasa adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Puasa diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang kedua Hijriyah, di mana puasa itu menyimpan banyak sekali hikmah untuk kita yang melakukan puasa. Di dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh yang ditulis oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, ada 6 hikmah disyariatkannya puasa itu kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, puasa itu mengandung hikmah syukran lillahi ta'ala. Dengan puasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan ketaatan. Di mana bersyukur itu bisa dengan lisan, mengucap alhamdulillah. Bersyukur bisa dengan hati, meyakini semua yang memberikan adalah Allah. Kemudian bersyukur itu dengan sarful abdi jami'a a'dha'ah ila ma khuliqa li ajrih, menggunakan anggota tubuh untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah rasa syukur kita kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Karena dari nikmat-nikmat yang Allah berikan luar biasa, tak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba untuk menghitung nikmat itu, takkan bisa kita hitung. Maka bersyukurlah kita atas nikmat itu dengan melaksanakan puasa. Yang kedua, hikmah puasa itu melatih kita untuk menjadi orang yang amanah. Saat kita lapar, haus, di rumah tidak ada orang, istri, anak, tidak ada. Tapi tetap kita yang berpuasa tidak mau meminum, tidak mau memakan apa yang ada dalam rumah. Kenapa? Walaupun orang tidak ada yang melihat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui dari semua yang dilakukan oleh hambanya. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Berarti dengan puasa itu
kita menjaga amanah, yaitu melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu adalah amanah dari kita. Maka puasa itu hikmahnya melatih kita supaya menjadi orang yang amanah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, mengetahui dan mendengar semuanya. Maka yang berpuasa itu terlatihlah untuk menjadi orang yang amanah. Kemudian yang ketiga, hikmah puasa itu bisa menyadarkan kita untuk memahami bahwa manusia ini tidak sama dengan hewan. Hewan itu makan, minum 24 jam. Kalau kita lihat lembu kambing, siang di padang rumput, nanti di kandang mengunyah lagi, dia keluarkan dari perut. Berarti makan, minum, kawin. Manusia tidak sama dengan hewan. Dalam diri kita ada nafsu, namanya nafsu kehewanan. Maka puasa ini mengandung hikmah bagaimana supaya kita menyadari bahwa manusia tidak sama dengan hewan. Maka kita berpuasa mengistirahatkan anggota tubuh kita untuk melakukan banyak hal, dan mengkhususkan bagaimana supaya min tulu'il fajr ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita berpuasa, dan di malam harinya juga melaksanakan salat atau qiyamul lail semata-mata menghadap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, puasa itu hikmahnya bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang yang sehat. Makan minum adalah salah satu penyebab munculnya penyakit dalam tubuh kita, di perut. Tapi dengan puasa maka kita akan menjadi sehat. Kemudian yang kelima, hikmah puasa disyariatkan kepada kita untuk menetralkan syahwat dengan lawan jenis. Sehingga Nabi SAW menyampaikan kepada generasi-generasi muda di masa Rasul, wahai para pemuda, siapa yang sudah sanggup di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Tapi jika tidak sanggup, maka puasa adalah benteng bagi dia untuk mengawal diri agar tidak mudah digoda oleh syaitan. Maka yang kelima, hikmah puasa ini, dia bisa menetralkan keinginan seseorang kepada lawan jenisnya. Yang terakhir, hikmah puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, durasi kurang lebih 12 jam. Kita merasakan lapar, kita merasakan haus, dan ini menjadi sebab kita bisa merasakan bagaimana kondisi orang-orang fakir, kondisi orang-orang miskin. Mereka tidak hanya 12 jam tidak makan dan minum, tapi justru mereka berhari-hari tidak bisa menikmati makanan sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang mampu. Karena itu, dengan puasa kita akan mendapatkan kesadaran untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin, sehingga kita peduli dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan maqam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah janjikan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dengan takwa itu, maka urusan kita dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya kebahagiaan seseorang adalah ketakwaan. Seorang alim mengatakan, walastu aras sa'adata jam'a malin walakinnat tuqalah hiyas sa'idu. Kebahagiaan seseorang tidaklah diukur dengan berapa jumlah harta yang dimilikinya, tapi kebahagiaan seseorang adalah dilihat dari ketakwaannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.